kembali lagi bersama saya, Grace, di Immanuel Podcast. Halo Sobat Immanuel, kembali lagi bersama saya Grace di Immanuel Podcast. Hari ini kita akan membahas tentang tren di masyarakat. Isu di masyarakat yang lagi heboh yaitu tentang vaksinasi. Terutama di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Apakah vaksinasi bisa menjadi suatu secerca harapan untuk kita dalam memerangi pandemi ini atau bagaimana? Hari ini saya kedatangan narasumber. Beliau adalah dokter di Rumah Sakit Immanuel dan merupakan koordinator lapangan pelaksanaan vaksinasi di Rumah Sakit Immanuel. Ya, kembali hadir di sini Dr. Yosua Nugraha Pratama. Halo dokter. Selamat siang. Selamat siang. Sehat dok? Sehat, puji Tuhan dok. Iya, ya terima kasih nih dok kalau sudah bisa hadir saat ini. Kita akan bahas tentang vaksinasi nih dok. Ya, sebenarnya vaksinasi itu adalah kita tahu semua merupakan langkah pencegahan atau preventif terhadap banyak sekali penyakit menular yang biasanya mematikan ya dok ya. Nah, sebenarnya mungkin vaksin-vaksin yang ada sekarang kayak dengan penyakit-penyakit itu kayak yang yang biasa aja ya. Padahal kita tahu dulu misalnya kayak campak, cacar, bahkan itu bisa menjadi wabah yang bisa mematikan termasuk COVID-19 ini dok. Jadi kita balik nih ke definisi. Apa sih sebenarnya pengertian vaksinasi gitu dok? Baik Dr. Grace, jadi seperti yang sudah Dr. Grace jelaskan tadi bahwa vaksinasi itu adalah upaya manusia untuk mengatasi atau menanggulangi penyakit-penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah, menimbulkan kematian tinggi atau menimbulkan kecacatan. Nah, kembali ke definisi, pasti masyarakat sering dengar nih istilah vaksinasi sama imunisasi. Iya, betul dok. Nah, gitu. Apa bedanya? Apa sih vaksinasi sama imunisasi? Vaksinasi kalau berdasarkan definisi itu adalah proses atau kegiatan memasukkan vaksin untuk menghasilkan kekebalan tubuh. Vaksinnya itu apa? Vaksinnya itu adalah produk biologi yang isinya bisa antigen, bisa sebagian virus atau bakteri yang dilemahkan, yang dia bisa memicu pembentukan kekebalan tubuh. Nah, jadi vaksinasi itu proses memasukkan si produk itu supaya timbullah kekebalan tubuh. Bedanya apa sama imunisasi? Kalau tadi vaksinasi proses masukin vaksinnya, imunisasi adalah proses ketika kekebalan tubuhnya itu terbentuk. Jadi setelah vaksinasi maka timbullah proses imunisasi itu, proses pembentukan kekebalan tubuhnya yang namanya imunisasi. Cuman kan selama ini di masyarakat taunya ya pokoknya imunisasi, datang buat imunisasi, padahal sebetulnya datang untuk vaksinasi supaya terjadi proses imunisasi. Jadi sebenarnya prosesnya yang oleh kita ini tenaga kesehatan itu, atau misalnya ibu-ibu nih bawa ke posyandu atau ke dokter anak, itu sebenarnya atau mungkin dewasa juga datang ke dokter, itu sebenarnya namanya proses vaksinasi. Ketika dia pulang terbentuk kekebalan tubuhnya, itulah baru imunisasi. Proses imunisasi itu di dalam tubuhnya ya dok ya, pembentukan imunitas atau antibodi ya dok? Kekebalan tubuh. Nah dok, itu vaksinasi tadi. Pasti pada pengen tahu, sebenarnya herd immunity itu apa? Bicara dengan vaksin sekarang jadi heboh nih tentang konsep herd immunity gitu. Itu gimana nih dok? Nah, herd immunity itu sebetulnya konsep yang sudah lama dok. Jadi kalau kita bicara vaksinasi, pasti kita tujuan akhirnya adalah herd immunity. Herd immunity itu adalah kondisi di mana masyarakat secara umum sudah memiliki kekebalan terhadap salah satu penyakit. Kalau kita bilang COVID, ya berarti herd immunity-nya ketika mayoritas masyarakat kebal terhadap COVID. Tujuannya apa sih dok Grace? Tujuannya ketika misalkan ada 10 orang dalam satu komunitas. Nah, satu orang ini sakit. 9 lainnya belum pernah divaksin sama sekali.
ada potensi 9 orang ini akan bisa terpapar semuanya sama satu orang yang sakit ini. Tapi kalau misalkan sudah ada herd immunity, katakanlah 7 orang di dalamnya sudah tervaksin, satu sakit, berarti kan sisa 2 orang yang belum pernah vaksin sama sekali. 2 orang ini bisa ikut terlindungi karena proses penularan dari si orang sakit terputus karena nggak nular ke 7 orang yang sembuh. Jadi 2 orang ini secara pasif bisa ikut terlindungi walaupun mereka belum tervaksin karena rantai penularannya putus, virusnya nggak bisa loncat-loncat nyambung gitu. Karena kalau si virus kalau sudah masuk ke yang sudah memiliki antibodi atau kekebalan tadi, itu si virusnya jadi bisa mati di badan orang itu ya dok ya. Betul. Mungkin kayak gitu. Virusnya jadi mungkin tidak akan menimbulkan penyakit, jadi tidak akan berlanjut. Jadi nggak, karena tidak menimbulkan penyakit, jadi tidak akan menularkan. Betul. Gitu ya. Soalnya herd immunity. Nah, biasanya prosesnya tuh bagaimana dok? Herd immunity, apakah memang 1 minggu 2 minggu biasanya terjadinya itu lama, sebentar, atau bagaimana nih? Oke, untuk proses herd immunity sendiri nggak instan dok. Jadi memang butuh waktu. Seperti vaksinasi sendiri yang kita tahu untuk vaksin COVID yang sekarang beredar aja, kenapa perlu 2 dosis? Karena untuk dosis pertama itu ibaratnya tubuh itu kenalan dulu sama virusnya. Setelah kenalan, baru dia bisa bikin atau produksi kekebalan tubuh, dan itu jaraknya cukup lama. Dari vaksin 1 ke vaksin 2 sendiri aja 2 minggu. Dari vaksin kedua untuk sampai dia betul-betul efektif bikin kekebalan tubuh juga perlu waktu, tidak saat disuntik itu langsung muncul kekebalan tubuhnya. Jadi memang perlu waktu. Iya. Jadi herd immunity-nya sendiri berapa lama nih dok? Nah, itu kan tadi kalau kita ngomongin per orang bentuk kekebalan tubuhnya. Untuk herd immunity sendiri tadi sebetulnya minimal kekebalan komunitas ya kita bisa bilang itu ya dok ya. Nah, untuk bisa dibilang herd immunity itu paling minimal dok 70% dari masyarakat. Nah, Dr. Grace bayangkan di Indonesia sendiri saja yang masyarakatnya banyak sekali, 270 mungkin belum juta sampai 70%-nya terpapar COVID. Jadi kita memang belum bisa bilang herd immunity. Padahal COVID-nya pandeminya sudah lama ya dok, sudah sudah 11 bulan. Tapi herd immunity-nya belum terbentuk karena tadi mungkin 1-2 orang sudah punya kekebalan, tapi 70%-nya belum dapat dok. Makanya perlu program vaksinasi ini. Perlu untuk mempercepat. Kalau kita cuma ngandelin orang terpapar alami, ya lama. Dan bisa sekali. Dan korban yang ditimbulkan ya, dok. Nah, kita memastikan lagi nih supaya aman. Jadi tadi tujuannya adalah supaya orang-orang yang tidak bisa divaksin, kan nggak semuanya bisa divaksin ya dok ya. Kita tahu bahwa ada kriteria ya. Makanya kita supaya masyarakat terlindungi, ada masyarakat golongan-golongan yang tidak bisa divaksin dok, itu kan supaya terlindungi kita perlu vaksinasi untuk terbentuknya herd immunity tadi gitu dok. Nah, kita yakinkan lagi dok, apakah vaksinasi COVID-19 ini aman? Supaya yakin memang tujuannya pengen terjadi kekebalan komunitas, dan itu perlu peran serta dari sobat-sobat Immanuel semua nih dok. Kalau misalnya saatnya tiba, saat ini memang belum ya dok ya, baru untuk siapa dok? Saat ini yang sudah dilakukan baru untuk usia produktif, terutama tenaga kesehatan dulu dok. Tenaga kesehatan, iya. Kemudian nanti berlanjut ke petugas-petugas publik, pelayanan publik. Oh, sudah dimulai dok yang petugas? Belum dimulai, baru tenaga kesehatan. Oh, kalau misalnya lansia dok, bagaimana? Lansia, untuk yang lansia tenaga kesehatan sudah dimulai sebagian, tapi lansia secara umum belum mulai dok. Berarti sudah dilaksanakan ya dok ya, pelaksanaan vaksinasi di Rumah Sakit Immanuel, dan bagaimana nih dok, kita merasakan sendiri, lihat sendiri apakah vaksinasi COVID-19 ini aman dok? Oke. Kalau bicara aman tidak aman, tentu sampai pada proses vaksin itu di launching, diperbolehkan untuk ke masyarakat umum, itu sudah ada tahapan-tahapannya dok, terutama tahapan-tahapan penelitiannya, mulai dari preklinis, kemudian uji klinis 1, uji klinis 2, sampai uji klinis 3, itu semua harus dilewati oleh suatu vaksin supaya dia boleh di launching. Dan vaksin yang saat ini digunakan, vaksin COVID itu memang sudah melewati tahap sampai uji klinis dok, walaupun keputusan penggunaan darurat, karena kita nggak mungkin
uji klinisnya tunggu sampai selesai itu bisa sampai lebih dari 1 tahun lagi. Sementara pandemi terus berjalan. Jadi kalau dari konteks keamanan, karena dia sudah lewat semua fase uji klinisnya, kita bisa bilang aman, Dok. Dan sejauh ini selama pelaksanaan vaksinasi COVID-19 memang hampir tidak ada kasus-kasus kejadian efek samping pasca imunisasi yang serius. Artinya kalaupun memang ada kejadian-kejadian akibat imunisasi, cenderung dalam batasan ringan, pegal-pegal setelah disuntik seperti itu. Jadi ringan ya, Dok ya. Betul, jadi jangan khawatir Sobat Immanuel tentang vaksinasi COVID ini. Betul. Ya. Dan yang di Immanuel sendiri vaksinnya jenis apa nih, Dok? Kan banyak macam-macam, Dok. Baik. Yang saat ini dipakai kita masih pakai Sinovac yang dari pemerintah, Dok. Untuk vaksin lainnya kan memang masih menunggu proses dari sananya yang belum tiba ke Indonesia. Nah, kalau misalnya masyarakat sendiri lebih baik pakai vaksin apa, Dok? Memang kan ada macam-macam, katanya ada dari buatan Pfizer, AstraZeneca ya, Dok ya, dari mungkin Johnson & Johnson, ada yang single dose, ada yang tadi dokter bilang 2 kali ya, Dok ya, dengan jeda vaksin pertama 2 minggu, lalu yang kedua itu gimana, Dok? Betul. Jadi sebetulnya tidak ada istilah vaksin mana yang terbaik, Dok. Masing-masing vaksin pasti punya efektivitas sendiri-sendiri. Yang rentangnya pasti kita jaga. Efektivitas vaksin untuk boleh digunakan tuh harus minimal 50%, Dok. Dan artinya kalau vaksin-vaksin ini datang semua berarti mereka sudah melewati tingkat efektivitas yang diharapkan. Jadi semuanya efektif. Pertanyaannya mau pilih vaksin yang mana? Kalau menurut pendapat saya pribadi adalah pilih vaksin yang bisa dijangkau atau bisa didapatkan secepat dan semudah mungkin. Artinya kalau saat ini pilihannya masih ada di Sinovac, ya lakukanlah vaksinasi dengan Sinovac karena tujuannya apa? Kita tujuannya mau mempercepat herd immunity itu. Jangan sampai nunggu vaksin lain datang yang belum datang. Herd immunity-nya malah semakin tertunda lama, pandeminya tetap memanjang. Atau amit-amit malah kita keburu kena. Betul, atau malah jadi keburu sakit beneran. Keburu sakit duluan. Jadi nggak ada pilihan vaksinasi yang paling benar, vaksinasi yang paling oke. Secepat mungkin vaksinasi yang ada itu yang dimanfaatkan, Dok. Dok, dan di Immanuel sendiri adanya apa ya, Dok ya, vaksinnya? Untuk COVID tadi kita untuk Immanuel saat ini memang masih ada Sinovac karena yang baru masuk Sinovac. Dan ini, Dok, untuk mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan. Jadi baru 1 dan itu pun dari menurut anjuran pemerintah ya, Dok ya? Betul. Nah, apakah Sobat Immanuel jika ingin divaksinasi itu bagaimana nih, lewat aplikasi atau akan ada yang memang keinginan sendiri, kesadaran sendiri untuk datang, saya mau divaksin misalnya, apakah memang gratis semua dari pemerintah atau berbayar atau bagaimana ya, Dok? Seperti itu. Oke, terkait aksesibilitas ya, Dok. Jadi gini, Dok, sebetulnya nanti memang harapannya vaksin ini bisa diakses oleh semua orang, walaupun mungkin tidak semuanya bisa ditanggung oleh pemerintah, karena tentu berhubungan dengan biaya atau anggaran dan masyarakat kita terlalu banyak. Nah, hanya saja saat ini kita masih lakukan prioritas, pemerintah masih melakukan prioritas. Artinya umur yang dipilih kenapa 18 sampai 59 tahun duluan sih, padahal yang rentan justru anak-anak dan lansia, tapi kok ini yang divaksin malah yang muda dulu sampai 59 tahun. Kenapa seperti itu? Karena prioritas, artinya usia-usia produktif adalah usia seperti itu, dan negara perlu ekonominya tetap dibangun walaupun sedang dilanda wabah. Makanya yang diprioritaskan adalah usia produktif dulu supaya roda ekonominya tetap terus berjalan. Kemudian berikutnya baru ke lansia untuk melindungi yang tadi kelompok-kelompok usia rentan, tentunya dengan pertimbangan sudah aman juga buat mereka gitu. Nah, itu yang ditanggung oleh pemerintah. Pada akhirnya nanti ketika stok vaksinnya mungkin semakin banyak supply-nya, ya tentu tidak menutup kemungkinan masyarakat yang mau udah deh nunggu pemerintah terlalu lama, saya mau duluan, ya tentu itu nanti juga akan ada chance untuk itu. Tapi saat ini memang karena tadi semua negara rebutan, logistik vaksinnya terbatas sekali, jadi memang belum bisa deh lakukan seperti itu. Dan saat ini juga semuanya sebenarnya walaupun kita sebagai penyedia layanan kesehatan atau penyedia layanan vaksin ini
tetap semuanya menunggu dari pemerintah ya dok. Betul, semua masih menunggu dari pemerintah. Karena tadi masih rebutan sekali dok untuk stoknya. Saat ini masih untuk tenaga kesehatan dan selanjutnya publik ya dok ya. Ya, lansia dan publik dok. Iya, petugas publik. Betul. Seperti tentara mungkin tentara, guru, polisi, dan aparat-aparat sipil yang pekerjaannya berhadapan dengan masyarakat. Dan kalau mereka mau divaksin di Rumah Sakit Immanuel, itu bagaimana dok? Apakah bisa langsung datang ke sini atau bagaimana dok? Nah, terkait alur untuk apakah masyarakat publik bisa langsung datang ke Immanuel, saat ini memang regulasinya masih berubah-berubah dokter. Jadi yang saat ini kita lakukan adalah nama-nama yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan untuk saat ini dokter. Kecuali kalau misalnya memang nanti ada perubahan regulasi lagi dan kita di drop dengan stok vaksin yang lebih mencukupi, mungkin tidak menutup kemungkinan kita akan buka massal, orang bisa bebas datang dengan membawa KTP aja. Tapi sementara ini kita belum bisa lakukan itu, masih tetap sesuai nama yang ditentukan. Ada daftarnya dari pemerintah. Betul. Oke, Dokter Yosua, thank you banget bincang-bincangnya, informasinya tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Immanuel. Thank you, semoga dokter selalu sehat. Terima kasih pelayanannya. Jumpa lagi Sobat Immanuel di Immanuel Podcast berikutnya.